Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan membuat video tentang pengertian zakat perusahaan. Zakat perusahaan atau corporate zakat adalah sebuah fenomena baru sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik. Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya kias, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, serta perusahaan merupakan zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya, dapat bertindak secara hukum, memiliki hak dan kewajiban, serta dapat memiliki kekayaan sendiri secara umum. Secara umum, zakat perusahaan ini mengikuti kaidah zakat perdagangan. Namun untuk ketentuan tata cara perhitungan zakat perusahaannya akan berbeda mengikuti karakteristik dan sektor usahanya. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya, zakat perusahaan bersifat kolektif. Gejala ini dimulai dengan prakarsa para pengusaha dan manajer muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Kaum cendekiawan muslim ikut mengembangkan sistem ini dan akhirnya BAS atau Badan Amil Zakat dan LAS atau Lembaga Amil Zakat juga ikut memperkokoh pelaksanaannya. Zakat merupakan ibadah amaliyah dan ijtimaiyah, yakni ibadah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang, maka jenis-jenis harta yang dizakati juga mengalami perkembangan. Sekian akan dilanjutkan dengan kelompok saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshidatul Azizah dari kelas akuntansi syariah 2, NIM 204 1050 30042. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua tentang yaitu tata cara zakat perusahaan. Sebuah perusahaan terkadang didirikan oleh melalui dua tata cara, yaitu tentang pertama melalui modal sendiri, yang kedua dengan modal bersama. Maka dari itu, jenis perhitungan zakatnya juga dibedakan. Yang pertama yaitu perusahaan modal sendiri, mandiri atau pribadi. Jika perusahaan itu berasal dari modal sendiri, maka yang harus dicari tahu terlebih dahulu adalah apakah pemiliknya merupakan pihak yang wajib zakat atau tidak. Sebab salah satu syarat wajib zakat adalah bila pemilik tersebut adalah yang seorang mukallaf, yang berarti dia harus seorang muslim. Untuk pemilik yang bukan muslim, maka harta yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak bisa disebut sebagai zakat, atau kendati diatasnamakan sebagai zakat. Terus sebagai apa? Sudah barang pasti masuk dalam maupun bantuan sosial, pemberian dan lain sebagainya. Yang pasti tidak bisa dikelompokkan sebagai zakat atau bahkan sedekah, sebab keduanya harus diawali dengan niat ibadah. Berikutnya adalah menghitung urut al-ijarah, harta niaga. Maksud dari urut al-ijarah ini adalah syarat urut ijarah ada 3, yaitu yang pertama, jika harta itu diperoleh melalui akad pertukaran. Kedua, untuk mendapatkan harta itu ada tujuan untuk menjualnya kembali. Ketiga, jika penjualnya disertai tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat darinya. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu perusahaan modal bersama atau syirkah. Jika sebuah perusahaan tersebut didirikan atas dasar syirkah dan didirikan bersama, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi peserta syirkah tersebut adalah yang bukan termasuk wajib zakat. Yang pertama, jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan, maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Oleh karena itu, kadar zakat wajib yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Yang selanjutnya yaitu tentang perhitungan zakat perusahaan. Adapun peraturan yang diambil untuk perhitungan zakat pada perusahaan adalah sebagai berikut. Berjalan saul haul, pendapat dari Abu Hanifah radhiyallahu anhu lebih relatif
kuat, yakni dengan menyatukan semua harta perdagangan pada awal mula dan akhir perdagangan. Sama dengan nasib emas yang senilai 94 gram emas, kadarnya zakat sebesar 2,5%. Dapat dibayar dengan uang atau barang, dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, selanjutnya dihitung dengan berdasarkan formula perhitungan zakat perusahaan sebagai berikut. Modal diputar ditambah keuntungan ditambah piutang yang dapat dicairkan dikurangi utang ditambah kerugian dikali 2,5%. Sekian presentasi dari materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang ketiga yaitu zakat dan fungsi investasi. Senada dengan Fakhruddin mendefinisikan zakat berasal dari kata zaka yang memiliki arti harta yang berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan arti tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakatnya akan menjadikan hati, jiwa, dan hartanya menjadi bersih. Sedangkan pengertian investasi menurut bahasa adalah mencari pendapat berupa keuntungan. Sedangkan menurut istilah, investasi merupakan suatu metode atau cara yang menjadikan harta bisa bertambah dari sebelumnya. Zakat investasi merupakan zakat yang dikenakan pada harta. Zakat investasi merupakan zakat yang dikenakan pada harta benda yang diperoleh dari hasil penanaman modal atau investasi, misalnya menyewakan kendaraan atau bangunan. Tujuannya ialah untuk mendapatkan pendapatan atau dengan tujuan perdagangan atau niaga. Investasi pada zaman modern sekarang adalah salah satu sektor ekonomi yang sangat menjanjikan. Zakat kekayaan yang tidak wajib atas materinya, tetapi ditekankan pada hasil produknya. Zakat investasi harus dikeluarkan dari hasil kekayaan harta dengan yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan seperti gedung yang disewakan, kapal laut dan kapal terbang, dan alat transportasi darat seperti bis dan lain-lain yang disewakan. Di antara hikmah zakat investasi adalah menolong sama manusia, khususnya bagi golongan yang lemah dalam hal ekonomi, membersihkan harta dan jiwa dari kotoran, membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan akhlak tercela, serta cinta dunia, sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan Allah kepada kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.